Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dalam pemahaman kekristenan, memberi persembahan kepada Tuhan itu merupakan respon kita atas apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Tradisi gereja itu pada umumnya mengenal ada 4 pengertian mengenai bentuk persembahan kita kepada Tuhan, yaitu yang pertama adalah persembahan diri, kemudian yang kedua adalah persembahan waktu, kemudian ketiga adalah persembahan tenaga, dan yang terakhir adalah persembahan materi. Saudara, pagi hari ini kita membahas satu bagian di dalam Galatia pasal 3 ayat 25 sampai ayat 29. Demikian firman Tuhan. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntut. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jemaat-jemaat yang ada di Galatia itu sedang bingung dengan identitas mereka sebagai orang Kristen. Kebingungan itu berangkat dari kenyataan bahwa mereka mayoritas adalah orang-orang dari keturunan Yunani. Tetapi kemudian keseharian mereka berinteraksi dengan begitu banyak orang Yahudi, bahkan juga orang-orang Kristen Yahudi. Dari sinilah kemudian muncul persoalan. Orang-orang Yahudi menganggap bahwa mereka adalah pihak yang berhak untuk menerima janji keselamatan dari Allah, karena mereka adalah keturunan Abraham dan mereka juga melakukan hukum Taurat. Nah, dalam rangka itulah kemudian Paulus menulis surat ini kepada jemaat yang ada di Galatia untuk memberikan pesan pastoral yang menenteramkan hati mereka yang bingung dengan identitasnya. Paling tidak saudara, di dalam bacaan kita pada pagi hari ini itu mengandung beberapa pokok ajaran yang sangat penting dari Paulus. Yang pertama adalah bahwa janji keselamatan Allah yang diberikan itu pertama kali kepada Abraham pada zaman pra-Israel, bukan sejak hukum Taurat diberikan kepada Israel pada zaman Musa. Jadi janji keselamatan itu sekali lagi diberikan pada zaman Abraham, di mana Israel belum ada, di mana hukum Taurat pun belum ada, Musa pun belum ada. Paulus ingin menjelaskan bahwa hukum Taurat itu tidak ada kaitannya dengan janji keselamatan Allah, sehingga hukum Taurat itu tidak menyelamatkan. Kemudian yang kedua adalah bahwa jika bagi orang Yahudi hanya merekalah yang berhak untuk disebut sebagai keturunan Abraham, maka kemudian Paulus memberi makna baru tentang keturunan Abraham, yaitu dengan menyebut keturunan Abraham adalah Kristus di dalam ayat yang ke-16. Hal ini berarti setiap orang yang menjadi pengikut Kristus adalah keturunan Abraham juga, sekalipun bukan keturunan Yahudi, dan berhak menerima janji keselamatan Allah. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam ayat 25 sampai ayat 29 secara khusus Paulus menyoroti tentang baptisan yang sudah diterima oleh jemaat yang ada di Galatia. Baptisan itu merupakan tanda yang kelihatan dari iman mereka kepada Kristus. Paulus mengingatkan bahwa hanya iman kepada Kristus yang menyelamatkan, bukan karena melakukan hukum Taurat. Dengan kata lain, jemaat-jemaat Galatia juga berhak atas anugerah keselamatan sebab mereka telah menerima Kristus dan mereka telah dibaptis. Dengan baptisan mereka sudah menjadi milik Kristus dan berkomitmen untuk mengenakan Kristus. Oleh karena itu, penerimaan janji keselamatan Allah itu tidak ditentukan oleh apakah mereka keturunan langsung dari Abraham, melainkan ditujukan kepada
siapa saja yang mau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, termasuk perempuan dan bahkan untuk para hamba yang tidak dianggap pada zaman itu. Siapapun berhak untuk menerima janji keselamatan itu, asalkan ia percaya kepada Kristus. Yang terpenting di sini, saudara, adalah bagaimana supaya dalam kehidupan kita pun kita mau melakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang berkenan kepada Allah, sebagai wujud nyata bahwa kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Kita yang telah percaya kepada Kristus adalah orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan itu sendiri, dan kemudian kita mempunyai tanggung jawab untuk menyerahkan hidup kita seutuhnya untuk melayani Tuhan. Kita mau bekerja dengan jujur, kita mau melayani sesama kita dengan jujur, dengan baik, dengan ramah. Kita mau menolong setiap orang yang membutuhkan pertolongan-pertolongan kita. Kiranya di hari ini kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita, karena kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian.